Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk OLC yang terakhir pada tahun kerja 2023-2024, pada Agustus yang kedua, terdapat materi standar penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa. Nah, berkaitan dengan itu, saya mencoba untuk mengeksplor beberapa ya. Sebelumnya, mohon maaf kalau memang suara saya tidak terdengar jelas atau view backgroundnya memang tidak akademis gitu ya, karena memang posisinya sedang menjalankan kegiatan bersamaan karena ada beberapa acara berkaitan dengan tugas kampus yang lain. Baik, untuk standar penulisan karya ilmiah secara khusus bagi mahasiswa, sebetulnya ini saya mendesain untuk juga bisa digunakan tidak hanya mahasiswa ya, tapi khalayak penelitian pada umumnya. Tapi secara spesifik memang bisa digunakan oleh mahasiswa Unsida karena ada beberapa ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan universitas yang lain. Saya mencoba untuk membekali pada teman-teman mahasiswa, mulai dari awal kita tidak memiliki ide, sampai kita punya ide dan bagaimana menerjemahkan itu ke dalam tulisan, yang kita sebut biasanya strukturnya adalah struktur IMRAD. IMRAD itu adalah komponen standar paper, introduction, method, result, and discussion. Kemudian pada topik selanjutnya, yaitu topik ketiga, ada elaborasi artikel berdasarkan komponen IMRAD. Nanti saya contohkan yang saya kolaborasi dengan mahasiswa, gitu ya, karena sebetulnya di era yang sekarang, riset itu tidak hanya oleh dosen, termasuk juga oleh mahasiswa karena sifat paper di situ, co-author yaitu dosen, ya itu sebagai author juga, gitu, ya. Sehingga sifatnya dosen dengan mahasiswa bisa berkolaborasi. Kemudian berkaitan dengan topik keempat adalah konversi template atau author guideline sesuai dengan standar yang ada di Unsida. Nah, itu adalah 4 topik besar yang akan coba kita diskusikan. Nah, kemudian saya mencoba mengawalinya dari sini untuk sebelum pada prepare submission ya, atau prepare kita menuju pada jurnal. Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan gitu ya sebelum kita itu menulis artikel. Ya, banyak mahasiswa yang salah memahami antara artikel dengan jurnal. Ya, jadi artikel itu adalah part of jurnal. Jadi bagian kecil saja dari jurnal. Kalau jurnal itu bisa kita analogikan sebagai rumahnya, tapi kalau artikel ya itu adalah karya hasil penelitian oleh author atau oleh researcher atau peneliti. Ya, tapi kalau untuk jurnalnya adalah bagaimana cara editor ya mengelola rumah itu untuk hasil karya paper-paper ya atau artikel oleh author tadi. Jadi dua hal yang berbeda, jangan disamakan. Jadi tidak ada istilah lagi membuat jurnal. Nah, itu tidak mungkin gitu ya. Yang mungkin adalah membuat artikel. Oke, kemudian ada 2 pendekatan besar yang biasanya itu terjadi sebelum kita itu punya tulisan. Ada artikel kemudian tulisan yang accepted maksudnya ya. Nah, jadi ada manuskrip atau artikel yang di situ kemudian dicari jurnalnya. Ada juga yang jurnalnya ditentukan dulu, baru manuskrip itu lahir gitu. Kalau yang sering terjadi adalah artikel itu ada dulu, baru mencari jurnalnya. Pendekatan ini seringkali terjadi gitu ya, karena kita tidak tahu rumah tujuan. Saya sangat menyarankan teman-teman mahasiswa mencari jurnalnya terlebih dahulu,
baru manuskripnya. Jadi cari jurnalnya, baru ke manuskrip. Kecuali saya highlight ya, kalau ada dosen pembimbing misalkan yang di situ sudah punya grand research atau riset besar yang di situ bisa dipetakan kepada mahasiswanya. Bisa artikelnya dulu baru ke jurnal. Itu case khusus. Biasanya yang dosen pembimbing yang memiliki pohon penelitian atau juga memang sudah punya rencana, oh mahasiswa ini saya masukkan ke jurnal ini karena memang skopnya sesuai misalkan. Tapi kalau teman-teman mahasiswa tidak memiliki case yang seperti itu, saya sangat menyarankan cari jurnalnya terlebih dahulu, baru ke manuskrip. Jadi tentukan jurnalnya, baru kita menentukan manuskripnya. Jurnal yang dimaksud adalah jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan. Saya sangat menyarankan sesuai dengan bidang keilmuan. Agar kita terhindar pada jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keilmuan gitu ya. Dan dari sudut pandang knowledge atau pengetahuan itu sangat diperlukan bagi mahasiswa. Misalkan kalau pada teman-teman PGSD, maka jurnalnya ya KSD-an atau pada 5 bidang studi pada KSD-an, misalkan matematik, maka submitnya di jurnal yang skopnya adalah pendidikan matematik gitu. Jadi bukan jurnal yang di luar bidang KSD-an atau matematiknya kalau memang papernya adalah topik matematik. Jadi saya sangat menyarankan secara umum adalah masuk ke kita punya jurnalnya dulu baru ke manuskripnya. Jadi nanti coba kita elaborasi, kita temukan jurnal baru ke manuskrip gitu ya. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan gitu ya sebelum kita punya paper. Jadi prepare your writing. Jadi persiapkan tulisan kamu gitu. Jadi cari jurnal tujuannya, baru kita bisa elaborasi Sinta. Highlight Sinta saya highlight, kenapa? Karena biasanya karena ini mahasiswa ya. Kalau umumnya mahasiswa mencarinya di Sinta. Kalau misalkan autor yang tidak apa namanya spesifik ke Sinta atau misalkan mahasiswa yang tidak mau publis di Sinta, ya bisa dicari di luar Sinta, misalkan Scopus Indexing gitu ya, atau reputable journal yang di luar Sinta itu bisa. Jadi coba saya demokan misalkan kalau kita mau masuk ke Sinta, biasanya kan ini ya, sinta.kemdikbud.go.id. Kita masuk di situ, ya, kemudian masuk ke sini, kita klik source, kemudian jurnal. Ya, misalkan teman-teman memiliki bidang keilmuan, kalau prodinya saya wakilkan dari prodi saya, misalkan sekolah dasar gitu ya. Nah, bisa diketik sekolah dasar. Nah, setelah klik source, jurnal, ya, kemudian search dengan menggunakan kata sekolah dasar, selalu ada keyword sekolah dasar di yang kita searchingkan tadi. Ya, kalau ini misalkan mimbar sekolah dasar dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini Sinta 2 untuk mimbar sekolah dasar. Tapi tidak selamanya Sinta 2 ini masih in life gitu ya. Masih berjalan, bisa jadi dia sudah expired gitu ya, expired date ya. Coba kita cek gitu ya. Nah, dalam hal ini mimbar sekolah dasar dia memiliki, nah ini akreditasinya adalah sampai tahun 2025. Kalau misalkan kita ingin ngecek, Pak ini masuk di 2025 volume ke berapa batasnya? Kalau itu butuh sertifikat gitu ya, butuh sertifikat. Kita perlu cek di websitenya. Nah, bisa langsung klik website. Tapi tidak selamanya melalui platform Sinta kita bisa ngecek website pada masing-masing jurnal. Ya, tinggal dilihat kalau ini bisa masuk untuk mimbar sekolah dasar. Nah, tinggal kita cari nanti kita elaborasi di web ini untuk sertifikatnya. Nah, dalam hal ini ada di homepage-nya gitu ya. Nah, ini ada. Dalam hal ini masuk di ini ya. Nah, ini. Nah, ini sertifikat.
Tapi tidak selamanya masuk di home gitu ya. Nah, kita perlu elaborasi lagi. Nah, ini nanti biasanya yang teman-teman kalau ingin memvalidate papernya di perpustakaan akan dicek seperti ini. Jadi double checking gitu ya. Nah, double checkingnya dari mana? Dari Sinta, kemudian bisa dari sertifikat gitu. Kenapa? Karena harus double checking begitu, karena tidak selamanya dalam platform Sinta itu interval akreditasinya benar. Bisa jadi yang lebih benar adalah di sertifikat. Oleh karenanya harus double checking gitu ya. Nah, teman-teman yang ingin submit ke situ perlu dilihat ini. Jadi jangan sampai ada banyak kasus gitu ya. Kalau saya yang uji kemarin terakhir juga ada itu. Jadi ada mahasiswa yang padahal sudah terbit tapi out of date gitu ya, expired. Jurnalnya tidak lagi di Sinta 4 sehingga yang bersangkutan harus ujian. Kenapa? Karena pada saat saudara mau cek masuk ke arsip atau daftar yudisium itu akan dicek itu jurnalnya pada saat terbit apakah masih dalam inlab Sinta, misalkan minimal Sinta 4 gitu. Ya, mohon hati-hati. Jadi dipastikan dulu di awal karena di Unsita itu memiliki aturan kalau untuk S1 itu minimal Sinta 4 sebagai pengganti skripsi. Ya, jadi tidak ujian, tidak juga skripsi, itu minimal Sinta 4. Nah, bisa kita cek di sini ada tahunnya di sini volume 12 nomor 2 tahun 2025. Kemudian terkait dengan bagaimana kita mencari ide paper ya dari mimbar sekolah dasar ini gitu. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, ini kan di archive gitu ya. Nah, ini kan archive. Ini ada beberapa volume nomor berapa ya, kemudian nah ini ada tahun 2023 dia terbit sebanyak 3 kali. Nah, saran saya cek di current isunya. Current isu dalam hal ini adalah volume 11 nomor 2. Kalau dia on progress-nya sudah clear semua gitu ya, ini adalah current isunya. Ya. Nah, coba kita cek on progress. Kemudian di current-nya apakah si editor sudah selesai semua on progress-nya? Oh, ternyata belum. Karena di current issue masih volume 11 nomor 1. Kemudian kalau di sini adalah volume 11 nomor 2 tahun 2024. Ya, kalau untuk yang on progress. Jadi current isunya di sini. Nah, saran saya adalah cari di current issue atau di on progress-nya tadi untuk ide-ide papernya. Nah, saudara baca di sini. Sekiranya yang minatnya mana gitu ya. Nah, ini tinggal dipelajari saja. Nah, kemudian lakukan kalau sudah ketemu jurnalnya, misalkan tadi jurnal mimbar sekolah dasar. Saya bisa memutuskan, oh saya masuk ke Sinta sekian gitu ya. Kalau untuk mimbar sekolah dasar tadi kalau tidak salah Sinta 2. Kalau saudara ingin misalkan masuknya di Sinta 4, ya tinggal dicari aja yang Sinta 4 kan gitu. Cuma yang perlu diperhatikan adalah platform Sinta ini search jurnalnya adalah berdasarkan kata kunci. Jadi kalau kita memasukkan kata kunci sekolah dasar yang keluar hanya untuk sekolah dasar. Cuma prinsipnya adalah tidak semua jurnal sekolah dasar itu namanya sekolah dasar. Bisa jadi adalah primary misalkan, gitu ya. Nah, coba saya ketikkan primary. Bisa juga tidak sekolah dasar, tidak primary, tapi ada yang lain. Nah, misalkan gitu ya. Nah, cuma poinnya adalah dengan kita mencari seperti itu, kita akan tahu bidang keilmuan, gitu ya. Nah, ini diantaranya primary, Sinta 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa masuk di, nah ini, lakukan konstruksi ide dan modify paper. Yang paling mudah adalah satu paper, karena target minimalnya Sinta 4. Satu paper sebagai role model paper. Nah, saya garis bawahi yang dimaksud dengan role model paper adalah paper yang di situ saudara coba telaah secara detail, usahakan 100%, yang di situ akan sama persis cara menelitinya. Cara meneliti ya, cara meneliti, bukan sama persis variabel, tapi cara meneliti. Lakukan modify-nya, misalkan ada variabel X dan variabel Y.
X-nya saudara ubah atau Y-nya saudara ubah misalkan. Nah, tentu karena hanya dari satu paper, maka biasanya novelty-nya adalah kurang. Coba kita naik ke dua paper. Ya. Kalau dua paper, maka satu sebagai role model paper dan satu sebagai modify. Ya, misalkan ini. Kalau ada artikel role model, misalkan saya punya ini ya, Sinta 1 misalkan. Pengaruh pembelajaran host terhadap kreativitas. Kalau saya searching lagi di Scholar misalkan, Sinta 2, pengaruh pendekatan scientific learning terhadap pemahaman. Saudara tentu sudah pernah membaca variabel-variabel ini. Ya, didasarkan dari dua hal. Satu, pengalaman. Kalau saudara sudah punya pengalaman berkaitan dengan variabel-variabel ini, maka setidaknya akan bisa menganalisis secara ilmiah atau secara nalar, nyambung enggak variabelnya kalau ingin dalam tanda kutip dikawinkan gitu ya. Yang kedua adalah kita baca papernya satu-satu. Minimal pada abstrak gitu. Meskipun sekarang ada ChatGPT misalkan ingin meng-highlight paper gitu ya, itu bisa. Tapi setidaknya kalau kita tidak ingin menggunakannya, maka minimal adalah highlight di abstrak. Ya. Nah, ini yang bisa dikawinkan adalah pembelajaran HOTS dengan pemahaman atau scientific learning dengan kreativitas. Saya menggunakan pendekatan dua variabel. Tentu nanti bisa kompleks, bisa tiga variabel atau lebih gitu ya. Nah, kalau scientific learning terhadap kreativitas, karena saya sudah pernah membaca gitu ya, oh scientific learning sama kreativitas ini nyambung berdasarkan teori apa, misalkan gitu. Ya, dibandingkan dengan HOTS terhadap pemahaman, itu tidak sesuai. Kenapa? Karena kita harus kaji literatur dulu ya. Nah, misalkan pembelajaran HOTS, HOTS itu memang learningnya itu harus deep, harus tinggi. Sementara yang ingin diintervensi adalah variabel pemahaman, yaitu variabel yang lebih rendah, maka tidak logis gitu. Maka tidak sesuai. Maka yang saya pilih adalah scientific learning terhadap kreativitas. Nah, kalau saudara ingin mengecek kepada novelty-nya ya ini aja tinggal di searching gitu ya. Nah, ini aja tinggal di searching. Ada enggak judul yang serupa atau mirip ini di Scholar misalkan yang paling sederhana. Nah, itu bisa dicek. Kalau misalkan ada gitu ya, maka novelty-nya adalah menjadi kurang. Tapi kalau minimal target kita adalah Sinta 4, insya Allah itu masih bisa accepted gitu ya. Artinya semakin novelty-nya rendah, maka grade jurnal tujuannya akan untuk accepted semakin rendah. Ya. Sebaliknya, kalau misalkan novelty-nya tinggi, maka grade Sintanya akan bisa lebih tinggi. Kemudian untuk yang tadi ya, kelanjutannya. Nah, jadi pahami 100% dasar paper, misalkan dua paper kalian gitu. Bisa menggunakan bantuan tool DeepL, bisa menggunakan bila menggunakan berbahasa Inggris, lalu jadikan dua versi. Ya, bisa Inggris ke Indonesia. Nah, tool DeepL itu yang mana? Nah, misalkan ini ya. Jadi ada tarik. Jadi ada Google Translate, ada DeepL biasanya. Nah, kalau menggunakan Google Translate biasanya agak ini ya, agak tidak smooth gitu hasil translate-nya. Biasakan gunakan ini aja. Meskipun ini berbatas karakter gitu ya, tapi masih cukup untuk elaborasi. Nah, kemudian, nah misalkan kalau saya sudah punya paper berbahasa Inggris gitu ya. Nah, misalkan saya sudah nemu ini paper bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu saudara terjemahkan. Nah, terjemahkannya kalau saran saya jangan menggunakan translate file ini. Kenapa? Karena ada hidden space gitu. Biasanya hidden space itu berpengaruh kepada hasil translate gitu ya. Nah, kita pelan-pelan saja untuk memahami itu karena kita mau mencari konstruksi ide yang clear di awal gitu. Tentu nanti dengan bimbingan dosen gitu ya. Nah, misalkan ini yang paling sederhana saja kita buat mudah. Nah, misalkan DeepL-nya di sini. Karena kita tidak tahu artinya, misalkan gitu ya. Nah, yang sederhana saja. Dia akan otomatis detected language-nya di bahasa Inggris karena kita berawal dari bahasa Inggris. Nah, misalkan dari situ.
Jadi saudara buat dua versi, ada versi bahasa Indonesia, ada versi yang berbahasa Inggris gitu. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan hidden space mulai dari awal. Jadi dua paper lakukan itu atau satu paper untuk yang opsi yang pertama tadi. Nah, kalau ini kan hidden space-nya tidak ada karena saya tadi dari home gitu ya, home page pada paper ini gitu ya. Nah, ini kan tidak ada hidden space karena rata kiri dan rata kanan itu clear dia, balance gitu. Nah, kalau misalkan coba pada paper yang lain gitu ya. Nah, ya, coba pakai ini ya, pakai file PDF-nya. Nah, ini kalau ini hidden space-nya akan lebih kelihatan. Ya, misalkan dari sini gitu ya. Jadi banyak teman-teman mahasiswa yang tidak sabar di awal karena memang kita bukan orang native ya, native language karena perlu hati-hati di awal gitu ya. Kecuali kalau bahasa Inggris kita sudah baik gitu. Nah, kayak gini. Jadi hidden space-nya itu akan menjadi kacau gitu. Ini kalau saudara terjemahkan antara security sama threat ini menjadi dua istilah yang berbeda. Padahal itu adalah istilah yang sama gitu. Nah, jadi kita perlu menghilangkan hidden space-nya tadi itu. Nah, sampai dia itu rata kiri dan rata kanan. Dan seterusnya perlu kita lakukan. Kemudian save ya, save dia menjadi file paper berbahasa Inggris gitu. Ya, jadi perlu di save dulu. Nah, kemudian kalau sudah di save gitu ya, kalau sudah di save maka perlu kita jadikan dia file berbahasa Indonesia. Nah, kalau ini, nah, kita bisa menggunakan tool DeepL lagi. Ya, kecuali kalau misalkan berbayar, kalau di DeepL ada yang berbayar itu lebih bagus lagi ya hasilnya ya. Misalkan kita ingin kirim file itu lebih lebih bagus lagi. Nah, jadikan ini menjadi paper yang lain, tapi versi bahasa bahasa Inggris gitu ya. Nah, menggunakan yang tadi, nah, kemudian kita copy gitu ya. Nah, dalam hal ini menjadi dokumen yang lain, tapi usahakan save dulu ya. Ini kan saya save dulu, kemudian ganti menjadi file berbahasa Indonesia untuk yang ini. Nah, ini lebih smooth, hasilnya lebih smooth ya. Tapi yakinkan dulu papernya, usahakan yang ini gitu ya. Dibaca dulu abstraknya. Nah, sekiranya menarik, nanti kita kita jadikan dia sebagai role model paper. Nah, kemudian ya saya tidak elaborasi lagi karena waktu. Kemudian kuasai tool untuk menulis referensi. Saudara bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Ya. Nah, tapi saya tidak meng-highlight untuk menulis referensi ya dalam kesempatan ini karena memang itu harus ada chapter tersendiri atau ada pertemuan tersendiri itu ya karena banyak. Saya ingin meng-highlight di 4 topik yang di awal tadi. Kemudian terkait juga ya dengan Mendeley itu kan banyak di YouTube sudah banyak untuk cara penggunaan Mendeley atau Zotero. Nah, itu silahkan ditelusuri ya. Kemudian awali menulis dari literatur studi. Nah, ini kesalahan banyak teman-teman mahasiswa. Kita itu kesusu dalam tanda kutip gitu ya. Kesusu nulis tapi tidak punya literatur studi yang baik gitu. Tidak punya knowledge yang baik. Akhirnya nulis imratnya atau introduction, method, result, and discussion-nya itu menjadi kacau gitu. Jadi saudara harus literatur studinya ada dulu. Meskipun tidak kuat tapi ada. Akan menjadi kuat setelah ada. Bagaimana caranya? Kembali ke langkah sebelumnya. Jadi harus dibaca yang ini. Mau tidak mau harus baca. Nggak bisa kalau nggak baca, meskipun saudara menggunakan tool secanggih apapun, kalau human-nya adalah human yang tidak kuat, tidak deep knowledge-nya, tidak dalam pengetahuannya, juga akan menjadi error gitu. Ya, hati-hati. Nah,
biasanya kalau saya ngajarnya literatur studi entah dari satu paper atau dua paper yang pada umumnya dua paper ya, dua paper usahakan harus 100% paham itu ya. Kemudian antar variabelnya dikaji. Misalkan variabel X itu pengertiannya apa, indikatornya apa, Y juga begitu. X-nya, Y-nya itu pengertiannya apa, indikatornya apa. Kemudian relevansi antara X dan Y, ya itu dikaji. Baru kita melakukan imrat gitu ya. Nah, hati-hati. Karena sebetulnya proses penelitian apapun jenisnya itu berawal dari literatur tadi, tidak berawal dari introduction. Ya. Nah, jadi hati-hati. Kemudian lakukan rasional penelitian, bisa gunakan template. Nah, ini saya berikan template-nya. Nah, ini yang biasa saya coba transfer ke teman-teman mahasiswa. Jadi judul artikel ke-1 ya. Setelah kita telusuri kita punya ini, misalkan. Nah, seperti yang saya demokan tadi, nama jurnalnya saudara ketik, nah, bisa nanti ditunjukkan ke dosen pembimbingnya karena saudara sudah punya state of the art ya, atau kedudukan penelitian sebelumnya. Nah, setidaknya meskipun 2. Kemudian link artikel utama. Nah, ini juga jangan dari Scholar ininya atau dari yang mana, langsung merujuk pada jurnalnya ya. Kemudian link Sinta jurnal. Nah, yang tadi ya. Nah, link Sintanya perlu kita kopikan agar kita juga terlatih membrowsing, indexing Sinta ya, atau mentracer jurnal dan seterusnya. Setelah kita baca ya abstraknya, kemudian kita baca beberapa literatur lain, sepertinya dua paper ini bisa nyambung gitu. Ya harus baca. Nah, misalkan dalam hal ini adalah mathematical problem solving through problem based learning model, itu suatu variabel yang terkait dengan male and female gitu. Nah, sehingga male female itu dalam perspektif teori yang lain misalkan itu bisa disebut sebagai gender. Nah, kemudian variabel yang tadi itu mathematical problem solving through problem based learning itu sebagai suatu variabel dengan istilah yang berbeda. Nah, meskipun mirip gitu ya. Yaitu mathematical reasoning in problem based learning gitu. Nah, sehingga menjadi, nah ini yang saya ambil track pola pikir dari bimbingan saya yang kemarin lulus ini. Saya ambil 1. Nah, sehingga papernya menjadi ini judulnya, atau ide. Boleh kita sebut sebagai ide kalau tidak mau judul. Ya, jadi assessing student mathematical reasoning in problem based learning dari suatu perspektif gender. Nah, kemudian kita latihan. Latihannya dari mana? Rasional penelitian. Alasan kita meneliti itu dijelaskan. Jadi jelaskan komponen atau item per variabel. Nah, tadi kan saya bilang, untuk masing-masing variabel atau komponennya tadi itu, apa pengertian X-nya, kemudian indikator X apa, kemudian antar X dan Y hubungannya apa kan gitu. Nah, itu perlu dikaji. Nah, kemudian konstruksi metodenya. Nah, tadi kita kan punya role model paper. Ya, kita tetapkan aja entah satunya atau duanya yang cara nelitinya, bagian metodenya sama. Misalkan, atau mau kita kombinasikan. Uraikan pada desain penelitiannya, partisipannya, instrumennya, teknik pengumpulan data dan seterusnya sampai pada prosedur. Ya, termasuk juga analisis. Nah, dari 2 tadi itu pola pikir kita kalau sudah kuat kita akan berkembang. Nah, namanya adalah state of the art, kedudukan penelitian. Ya, cari 10 artikel usahakan itu yang mirip-mirip ya dengan jurnal kita, paper kita tadi itu. Dan kalau saya biasanya membatasinya 5 tahun terakhir agar keterbaruannya itu kemungkinannya bisa lebih gitu ya. Kemudian uraikan judulnya, grade cintanya, tahunnya, ya meskipun grade apa perlunya grade cinta ini kalau sumbernya baik, tentu papernya akan insya Allah akan lebih baik kemungkinannya. Kemudian fokus penelitian dia apa, highlight-nya apa, ya. Kemudian jenis penelitiannya perlu kita elaborasi ini. Jangan-jangan hasilnya sama tapi jenis penelitiannya berbeda. Nah, itu nanti kita bisa tarik dia sebagai suatu novelty. Oh, saya punya jenis penelitian yang baru. Nah, misalkan gitu ya. Nah, kemudian subjek penelitiannya.
Bisa jadi variabelnya sama, subjek penelitiannya berbeda. Maka juga penting untuk subjek. Kemudian perbedaan dengan fokus peneliti. Saudara punya fokus apa? Meskipun nanti bisa berganti ya, misalkan di angka ke-10 ini bisa berganti fokusnya. Tapi ditetapkan aja di awal, bergantung dengan role model paper kita. Dan sudah kita tetapkan di awal, oh saya mau menilai, kan tadi punya ide. Oh saya kalau ini ya, oh saya mau menilai penalaran matematisnya anak ya dalam pembelajaran problem based learning misalkan itu dalam suatu gender perspektif. Nah, gender perspektifnya adalah anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi disebutkan di sini untuk 10 paper. Fokusnya apa? Oh, misalkan dia tidak pada gender, saya pada gender misalkan. Oh, sama-sama gender, mathematical reasoning tapi tidak pada problem solving misalkan. Ya. Nah, itu bisa kita uraikan satu-satu gitu ya. Nah, itu pengetahuan kita akan berkembang. Ini dulu di awal, baru kita menulis papernya gitu. Nah, ini yang seringkali tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Sehingga banyak terjerumus dalam tanda kutip masuk ke ada yang kena calo misalkan. Ada yang papernya masuk di jurnal yang sangat gampang. Karena sangat gampang, di situ terbitnya banyak, kemudian discontinue ya atau dilempar dari Sinta 4 misalkan. Ya kalau misalkan dilempar dari 2 ke 3 kita masih bisa selamat kan gitu. Tapi kalau dari 4 ke bawah ya itu tidak akan selamat. Termasuk biasanya jurnal yang seperti itu akan cari uang pada autornya. Yang standarnya misalkan 300 itu sudah cukup atau 200 sudah cukup ya untuk sorry ya apa namanya tidak banyak yang 200 ya misalkan 300 gitu ya 300.000. Kalau jurnalnya tidak baik, itu akan masuk ke 2-3 kali lipatnya. Ada yang istilahnya fast track dan seterusnya itu. Tidak salah sebetulnya fast track, tapi fast track review, bukan fast track yang langsung lolos gitu ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman mahasiswa. Jangan sampai kita itu sudah keluar banyak gitu ya, usaha dan seterusnya, ternyata kita salah masuk gitu ya. Jadi kalau eh, apa namanya kita masuk kepada jurnal yang di situ jurnalnya clear gitu ya, clear gitu, aman. Nah, itu insya Allah akan tidak banyak hal yang merugikan kita. Ya, kemudian, nah kalau sudah literatur studinya kuat gitu ya, rasional penelitiannya sudah kuat juga, bisa gunakan template tadi, tulis paper dengan struktur ini tadi, ILS M4. Nah, saya tambahi literatur studi yang tadi itu. Jadi tidak hanya introduction, method, result, and discussion, tapi adalah literatur studi disematkan. Meskipun jurnal tujuan kalian, misalkan kalau sudah punya jurnal tujuan di luar UMSIDA, gitu ya, jurnal A. Jurnal A itu tidak ada item untuk literatur studi, tambahin aja enggak apa-apa. Karena kita ceritanya mau belajar, gitu. Ya, nah seperti bisa gunakan template saya tadi itu. Nah, saudara bisa terapkan. Nah, kemudian, nah ini, write your paper gitu ya. Tuliskan papermu. Kalau sudah menuliskan komponen paper ILS MRAT tadi itu, lakukan pengembangan paragraf secara sistematis, deduktif, sampai induktif. Apa yang dimaksud? Jadi dari topik yang umum dulu, kita punya topik ya, kita punya topik. Jadi kalau misalkan miliknya Nurul yang sudah lulus kemarin, ya. Nah, misalkan kita sudah punya topik. Nah, jadi saya ambilkan dari sini aja. Tuh. Nah, assessing students mathematical reasoning in problem based learning. Nah, ini ya. Kalau sudah punya topik ini, ya, lakukan pengembangan paragraf secara deduktif. Jadi dari yang topik yang lebih umum dulu baru ke khusus. Ya, umum dulu baru khusus, tapi tidak jauh-jauh dari sini. Nah, biasanya kalau penelitian yang sifatnya kuantitatif gitu ya, kuantitatif, kalau ada suatu perlakuan problem based learning yaitu variabel X, kemudian ada mathematical reasoning sebagai variabel Y, X ke Y, maka yang didahului adalah
mathematical reasoning-nya. Karena nanti akan mengarah kepada yang lebih spesifik, yaitu research problem. Makanya diawali dari mathematical reasoning. Nah, itu lebih umum. Baru ke khususnya, yaitu ke item yang lebih khusus dari mathematical reasoning atau solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Ya, jadi logikanya harus ditata juga, gitu ya. Logikanya harus ditata juga. Ya, jadi usahakan dari deduktif ke induktif, dari umum dulu ke khusus. Nah, kemudian terkait dengan sistematis. Kalau sistematis adalah kita memiliki ide paragraf. Jadi kembangkan ide paragraf. Nah, nanti coba kita elaborasi. Taati author guideline, cari author guideline-nya. Di jurnal itu ada author guideline. Ya, atau panduan penulisan. Taati template. Kalau di Umsida ada template ini. Nanti bisa ditelusuri. Ya, tadi sudah saya coba downloadkan. Nah, ini nanti kalau kita ingin terbit di jurnal Umsida, kita bisa gunakan yang ini, gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita elaborasi lebih lanjut. Oke, kemudian, nah ini yang penting. Jadi untuk ini, bentar, nah, saya taruh sini aja. Nah, untuk komponen imrat paper gitu ya. Nah, ini sudah saya breakdown-kan. Jadi kalau kita lihat sifat dari komponen imrat ya, secara khusus untuk introduction itu kan sifatnya deduktif induktif. Jadi dari umum ke khusus. Jadi saudara akan secara visual nanti akan seperti ini, ya. Jadi akan seperti trapesium, ya, trapesium. Jadi dari umum ke khusus, ini trapesium terbalik. Nah ini tadi literatur review, meskipun opsional. Kalau di jurnal opsional, tapi kalau di author itu wajib, gitu ya. Jadi jangan dibalik. Jadi banyak teman-teman yang kebalik gitu. Kalau author wajib literatur review meskipun jurnalnya itu tidak ada. Ya, lebih tepatnya mungkin ada beberapa istilah adalah yang lebih tepat adalah literatur study. Tapi pada intinya kita mengkaji literatur. Ya, kemudian metode atau result, kemudian discussion. Nah, kalau kita lihat ada yang menarik. Metode itu jauh lebih kecil dibandingkan result. Ya, porsinya lebih besar. Discussion akan mirip dengan introduction. Cuma kebalik. Kalau discussion itu lebih khusus ya ke umum. Kalau introduction dari umum ke khusus, kalau discussion ya dari khusus ke umum. Nah, masing-masing akan menjawab berbeda. Kalau introduction adalah mengapa kita meneliti ini, kalau metode bagaimana itu dilakukan, kemudian kalau result what tentang apa hasilnya, ya kemudian discussion so what terus kok bisa demikian, terus mengapa dan seterusnya. Kalau untuk discussion nanti kita elaborasi lebih lanjut. Oke, kemudian saran saya kalau mau submit harus ada cover letter, surat untuk kita itu mau terbit ke sana gitu ya, surat penawaran gitu ya. Nah kemudian ada similarity report, jadi ada hasil cek plagiasi. Saudara bisa cek plagiasi di perpus kalau untuk ini. Nah, kalau misalkan mau menggunakan Turnitin. Oke, kemudian nah berkaitan dengan komponen artikel yang lain ya, yaitu untuk awal, yaitu untuk introduction. Nah, ini istilah-istilah ini harus lebih ketat gitu ya. Kita harus punya general and specific background. Nah, tadi kan mulai dari umum, pentingnya topik, kalau sudah pentingnya topik kita sambung kepada pentingnya subtopik. Nah, gampangannya gitu. Kalau tadi mathematical reasoning, maka pentingnya mathematical reasoning apa dan atau subtopik pada mathematical reasoning sebagai bidikan. Kalau di dalam paper tadi adalah bidikannya adalah mathematical reasoning dalam problem solving. Nah, gitu. Nah, kemudian research problem. Kalau research problem adalah masalah penelitian. Nah, karena kita ngawalinya dari mathematical reasoning dan kita tahu mathematical reasoning adalah variabel yang mau diintervensi, maka dia adalah sebagai research problemnya. Kita bisa gunakan dua pendekatan, tapi setidaknya ya theoretical study itu harus ada. Ya, theoretical study harus ada. Nah, ada beberapa yang tidak mewajibkan empirical, tapi theoretical study harus ada. Misalkan ada suatu organisasi tertentu yang di situ telah mereport
ya berkaitan dengan mathematical reasoning. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai research problem. Baru solusi atau hipotesis. Jadi solusi untuk mengatasi MR atau mathematical reasoning tadi itu apa? Ya, kemudian SOTA. Lah, ini SOTA yang ada setidaknya 10 artikel tadi dari rasional tadi baru masuk di analisis gap. Nah, kapan analisis gap itu terjadi? Kalau kita bisa menganalisis dua hal tujuannya, yaitu kebutuhan sama masalah atau research problem tadi. Jadi kalau kita research problem masalah mathematical reasoning-nya tahu, kemudian harapan dari mathematical reasoning tahu, ya, kemudian kita kaitkan juga dengan SOTA, sehingga kita punya kedudukan penelitian yang jelas. Kemudian kebutuhannya apa? Nah, kalau kaitannya sama kebutuhan, itu nanti muncul dalam analisis gap, gitu ya. Kesenjangannya terjadi antara kebutuhan sama masalah. Sehingga terjadi novelty. Novelty kebaruan. Oh, ternyata akar masalahnya, kemudian solusi yang saya tawarkan itu belum pernah dilakukan oleh penelitian lain, misalkan gitu. Atau sudah pernah tapi ada perbedaan milik saya, itu novelty. Makanya tadi saya bilang, semakin rendah grade jurnal, maka novelty-nya ya akan semakin rendah juga, dia akan linier gitu. Ya, kemudian baru masuk ke sintesis rasional atau tujuan. Nah, kemudian kalau untuk metode, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya di template tadi itu ya, sudah ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk mau meng-highlight yang discussion. Nah, ini tidak banyak. Biasanya yang jurnal-jurnal, ya, jurnal-jurnal yang ada beberapa tipe jurnal ya. Nah, misal semakin tinggi jurnal itu biasanya ada yang melihat discussion-nya. Ya, kalau sudah lihat topiknya menarik, kemudian autornya itu memang autor yang bidangnya itu memang survive di situ gitu ya. Kemudian ajak di situ ya, risetnya banyak, indeksnya tinggi misalkan. Nah, kemudian memang dia punya kualitas yang baik gitu ya. Banyak-banyak apa namanya? Banyak autor-autor yang seperti itu. Nah, itu seleksinya akan turun di discussion gitu. Nah, kita harus tahu apa penelitian, apa finding kita. Tentu kita tidak boleh menggunakan hanya kopas dari hasil penelitian, gitu ya. Di result tadi tidak boleh. Jadi harus finding kita sebutkan. Kemudian mengapa finding itu terjadi? Kok bisa antara variabel X-nya tadi itu bisa berpengaruh X ke Y misalkan. Kemudian bagaimana X ke Y itu dijawab oleh penelitian-penelitian terdahulu. Ada enggak yang selaras, ada enggak yang tidak? Kalau tidak, mengapa? Nah, jadi kembali lagi sifatnya cycle gitu ya. Makanya discussion itu adalah puncak dari kita menulis paper. Jadi tahapannya adalah literatur kita. Kalau sudah literatur, maka I yang pertama akan mendukung, baru metodenya, baru resultnya, baru discussionnya. Jadi discussion adalah puncak tertinggi. Kalau conclusion ya adalah bersifat ekstraksi dari seluruhnya. Seluruhnya apa? Minimal adalah di result and discussion. Jadi result itu harus sesuai dengan tujuan. Discussion itu mengelaborasi result. Kalau conclusion adalah ekstraksi dari result dan discussion. Ya, kalau sudah apa, mengapa dan bagaimananya jelas, kita akan masuk kepada implikasi penelitian. Jadi apa implikasi kita, paper kita tadi terhadap keilmuan atau terhadap bidang kita atau terhadap topik yang sama. Ada enggak implikasinya, menyumbang apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya kelemahan penelitian atau ada hasil finding yang di situ aneh karena kelemahan penelitian ya atau ada hal lain yang perlu ditelusuri yang dihipotesiskan perlu ditelusuri setelah finding kita ketemu, maka masukkan di recommendation. Nah, itu ya. Jadi ada siklus yang apa namanya yang menarik gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian saya mau mencoba untuk membreakdown gitu ya agar bisa jelas gitu masing-masing item di
apa namanya, masing-masing item di komponen impratnya gitu ya, berdasarkan papernya yang tadi, yang assessing mathematical reasoning untuk problem solving tadi itu. Nah, misalkan ini. Nah, untuk title. Jadi usahakan ringkas, padat, jelas. Maksimal 15 kata, namun tidak terbatas hanya 15. Ada yang bisa 16 atau lebih gitu ya. Ada yang 12, tapi usahakan 15. Nanti kalau ini kaitannya dengan author guideline, nah, harus kita baca. Usahakan tidak melebihi 2 baris. Kalau ini ya untuk urusan apa menarik tidak menarik saja kalau saya. Perspektifnya jangan lokal. Jadi kalau misalkan kita hanya ambil di satu sampling ya samplingnya jangan kelihatan. Kecuali kalau memang sampling itu adalah hasil dari rekomendasi penelitian yang qualified jurnalnya gitu ya. Nah, itu bisa. Itu kasus-kasus khusus gitu ya. Ya, kemudian apa yang seharusnya ada? Ya, setidaknya ada masalah, solusi, metode. Ya, kalau ini adalah solusinya, sebutkan. Masalahnya sebutkan, metodenya yang menarik sebutkan. Ya. Nah, kalau ada beberapa orang yang mengatakan ya minimal 2 antara masalah solusi, oke. Tapi kalau ada metode yang menarik, misalkan ini ya ada cross sectional study, nah itu bisa tambahkan. Jadi ya minimal 2 masalah dan solusi. Ya. Nah, kemudian nah ini IMRAT. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau general background itu pentingnya topik secara umum, ya. Awali dari X-nya atau Y-nya. Kalau kuantitatif biasanya Y-nya. Kalau kualitatif itu biasanya topik umumnya, ya. Misalkan kalau mathematical literasi gitu ya, mathematical literasi terhadap problem solving, maka yang ditembak adalah mathematical literasinya. Nah, baru lebih spesifik lagi adalah problem solving. Nah, masuk di spesifik background atau pentingnya subtopik. Ya, jadi perlu kita lihat juga variasi metodenya gitu ya, hati-hati. Kemudian tadi research problem sudah saya jelaskan, solusi juga sudah ada. Nah, ini urutan-urutannya. Pak, apakah harus selalu seperti ini? Pada umumnya seperti ini. Pada umumnya seperti ini. Semisal ada yang tidak seperti ini, paling ada beberapa bagian saja, karena itu menyesuaikan dari ide penelitian. Tapi pada umumnya 7 langkah ini harus kita terapkan. Jadi diikuti saja. 7 langkah ini sebagai trik kita untuk menyusun introduction. Analisis gap, nah tadi sudah saya jelaskan, sintesis rasional juga. Nah ini coba saya elaborasi gitu ya, langsung dari paper yang tadi. Nah, biar jelas gitu ya. Nah ini biar tidak mengganggu saya minimize. Nah tadi saya sudah menjelaskan. Nah cuma ini lebih spesifik ya, spesifik untuk paper jenis ini. Nah ini saya ambil dari paper salah satu bimbingan saya yang sebelumnya masuk di Sinta 1. Kalau masuk atau cukup Sinta Sinta 4 sudah cukup gitu ya. Sinta 4 sudah cukup. Tapi masuk di Sinta 1 gitu ya. Nah, Sinta 1 pun bisa kalau memang apa namanya punya ingin hal-hal yang lebih menarik gitu ya. Nah, barangkali ingin studi lanjut atau memang niat jadi peneliti dan seterusnya. Oke, nah ini coba paper ini coba saya breakdown sampai ke bawah gitu ya berdasarkan komponen yang imrat tadi. Nah coba, nah ini papernya, judulnya. Nah tadi diawali dari general, baru mengarah kepada spesifik. Warna hijau ini menunjukkan general backgroundnya, yaitu tadi saya sudah sebut mathematical reasoning. Nah, apa itu pentingnya kan gitu kan? Pentingnya mathematical reasoning. Nah, mathematical reasoning sebagai apa namanya berpikir yang logis dalam pemecahan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Nah, kenapa di sini ada 1 sampai 3 begini? Kalau di UMSIDA biasanya itu gunakan EAAA. Nah, di dalam EAAA berarti referensi 1 sampai 3 ini memiliki kesamaan argumen dari 1 sampai 3 ini. Sehingga bisa kita merge ya sebagai satu kesatuan.
Kemudian mathematical reasoning dapat membantu dan seterusnya. Nah, ini untuk mathematical reasoningnya. Jadi pentingnya apa gitu ya, mathematical reasoning itu. Nah, kalau misalkan ini lebih khusus lagi, yaitu specific background. Nah, ini spesifiknya tadi saya sudah bilang, di dalam mathematical reasoning ada yang lebih spesifik, yaitu problem solving. Nah, untuk menentukan spesifik tidak spesifik, ya ini harus baca dan gunakan logical human gitu ya untuk menjustifikasi. Ya, misalkan kalau kita ingin gunakan ChatGPT dalam hal ini untuk menjustifikasi, itu pun harus tahu kita istilah-istilahnya. Makanya di human-nya dulu, baru ke tool gitu ya, hati-hati. Nah, dalam hal ini mathematical reasoning untuk problem solving. Nah, ini specific background. Nah, jadi jelas general baru ke spesifik. Kalau sudah, tadi urutan berikutnya apa? General sudah, spesifik sudah, masuk ke research problem. Nah, masalah penelitian berkaitan dengan specific background. Specific backgroundnya apa? Berarti mathematical reasoning terhadap problem solving, kan gitu. Nah, ini. Jadi mathematical reasoning terhadap problem solving. Nah, ini tadi saya bilang, research problem bisa dari dua pendekatan. Literaturnya, ya, jadi theoretical problem, ya, dari pendekatan teoritis, atau dari pendekatan empiris. Dalam hal ini adalah pendekatan teoritis. Nah, dari studi PISA dan TIMSS gitu. Ya, nah, dan seterusnya. Ini ada hasil hasil report terdahulu atau penelitian terdahulu. Kalau misalkan saudara ingin menambahi dengan empirical study, ya empirical study itu apa? Bisa kita sederhanakan menjadi suatu hasil observasi, misalkan berkaitan dengan spesifik background tadi, gitu kan, dan masalah penelitian tadi. Nah, baru kita tembak dengan research solution atau kalau ini kita kita breakdown ya. Kalau ini kita breakdown karena memang tidak bisa langsung research solutionnya. Nah, tembaknya adalah tadi kan ada variabel x-nya yaitu BBL. Nah, kenapa ini tidak bisa langsung? Karena ada variabel tambahan yaitu tadi gender kan gitu. Nah, sehingga gendernya masuk gitu ya. Nah, gendernya masuk dalam hal ini. Nah, gender is social construction dan seterusnya. Dia bisa melihat perspektif PBL dan mathematical reasoning lah, sehingga lebih spesifik gitu ya. Nah, dalam ini biasanya kalau ada sudah masuk kepada research solution yang lebih spesifik, saudara akan punya hipotesis. Oh, jangan-jangan akan seperti ini ide yang baik. Oh, jangan-jangan ide yang seperti ini akan timbul hasil penelitian yang seperti ini ya, misalkan gitu. Nah, itu namanya hipotesis. Nah, baru masuk ke kedudukan penelitian yang kita analisis tadi itu yang sebanyak 10 minimal. Ya, usahakan 10. Pak, kalau misalkan 5, ya, tadi saya bilang, semakin tidak dalam kita akan semakin tidak dalam grade jurnal tujuan gitu prinsipnya. Ya, untuk state of the art. Nah, setelah diekstrak misalkan dalam beberapa periode ya ketersediaan studi untuk mathematical reasoning ya yang ditinjau dari gender perspektif ya itu but have not assessed ya it concerning PBL ya tidak dinilai secara lebih concern ya menggunakan implementasi PBL ya jadi belum ada ya atau masih masih untuk still discuss ya sorry jadi still discussnya masih 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 kurang gitu ya. Nah, kemudian several research ya state that gender differences in men and women significantly affect student MR. Nah, artinya apa? Ini didasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang kita kaji untuk tadi di tabel terakhir untuk SOTA tadi itu. Nah, itu bisa kita uraikan menjadi beberapa kalimat gitu ya. Nah, kalau kita sudah kaji kita akan punya kerangka berpikir. Nah, kemudian, nah ini yang terakhir di dalam introduction. Nah, kalau kita ini tadi ya, saya kembali sedikit agar lebih hafal dengan langkah-langkahnya.
Jadi sintesis rasional. Jadi rasional penelitian kita yang akan disintesis lebih dalam lagi. Ya kan gitu. Nah, kita harus bisa ngurai novelty-nya apa. Jadi novelty itu kalau sotanya tadi saya bilang, sotanya sudah ada, ternyata belum ada yang neliti, maka ada novelty. Ya, kemudian ada gap penelitian yang tadi. Jadi ada harapan, kemudian ada masalah yang terjadi. Sehingga ada celah, oh solusinya ini. Nah, kan gitu kan. Nah, ini dijustifikasi menurut Smith ya bahwa mathematical reasoning itu bisa untuk learning outcome dan proses. Ya, secara khusus itu adalah menggunakan PBL. Nah, kan gitu dan seterusnya. Jadi ada gap-nya. Nah, kemudian, nah ini yang sering kali terjadi. Biasanya teman-teman mengakhiri dengan eh, judul ide, ya. Nah, jangan akhiri dengan tujuan atau research question. Kalau sudah ada tadi itu, novelty-nya ada, kemudian gap-nya ada, berarti kan kita harus menjustify, oh pentingnya adalah tujuan penelitiannya ini, oh research question yang dibutuhkan adalah ini. Baru ke implikasi. Kalau ini ada beberapa author guideline ya pada jurnal tertentu yang tidak membutuhkan. Karena sebetulnya implikasi itu ada pada bagian discussion. Nah, tapi bedakan implikasi yang di sini adalah argumen peneliti sebelum dia mendapatkan findingnya. Jadi implikasinya adalah implikasi berdasarkan rasional penelitiannya, ya, dan urgensi penelitiannya. Jadi kira-kira implikasinya apa gitu untuk keilmuannya dan seterusnya. Atau kalau ini di miliknya Nurul sampai dia menggarisbawahi di policy maker ya atau pembuat kebijakan. Nah, kemudian masuk ke Imrat gitu ya. Tadi kembali lagi ke flashback ke langkah-langkah awal tadi ya. Jadi di metode itu kan kita harus punya role model paper untuk metode gitu. Cara nelitinya ya itu aja. Kalau syukur-syukur kita bisa memodify metode itu pada metode di paper yang lain. Nah, misalkan gitu. Nah, itu lebih lebih bagus lagi. Tapi setidaknya sama saja dulu. Ya, sama saja dulu. Ya. Nah, kemudian tadi kan diuraikan ada desain penelitian. Ya, ini saya cepat saja biar nanti kita bisa mengelaborasi karena sudah metode. Karena pada prinsipnya metode itu tidak akan jauh berbeda gitu ya secara metodologi, hanya yang berbeda adalah secara praktisnya karena variabelnya berbeda. Nah, kalau prosedur harus lebih rinci gitu ya. Nah, partisipan atau sampling boleh. Kemudian instrumennya dan ini validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, ini banyak yang tidak ada. Harusnya ada ya karena untuk menjustifikasi kualitas dan reliabilitas. Kemudian sampai pada pengumpulan data ya dan analisisnya ya dijelaskan ya dan kalau ini harus ada metodologinya gitu ya tidak cukup hanya pemikiran kita harus ada cara analisisnya. Nah, kalau sudah metode ada baru ke result gitu ya. Jadi hasil penelitian bersifat data dapat disajikan dengan tabel grafik. Saya kira kalau ini bisa banyak yang bisa untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal sesuai dengan tujuan atau pertanyaan penelitian. Dapat dilengkapi referensi berupa penelitian terdahulu. Jadi kalau ada jurnal yang tidak mengizinkan resultnya itu ada kutipan, nah gitu ya. Jadi nanti kita perlu membaca author guideline atau paper yang di incarn tadi yang sudah terbit, karena rumahnya ada dulu gitu. Nah, sehingga lebih mudah untuk kita dekati. Nah, karena miliknya Nurul tadi ya pada ide yang tadi untuk MR ke problem solving tadi, dia membidik di mix method, maka harus ada dua resultnya. Mix ya, pendekatan untuk kuantinya dan pendekatan untuk kualinya, findingnya seperti apa. Ya, jadi hasil itu juga harus sesuai dengan tujuan. Tujuannya tadi itu mendekatinya melalui mix. Kalau mix ada dua, maka tujuannya ada dua.
Ya, karena ada beberapa variabel mathematical reasoning tadi, otomatis di dalam hasil ada apa namanya ada dua poin, sehingga nanti ada sub poin kan gitu kan. Nah, ini saya highlight saja. Poin awalnya adalah di kuantitatif dan di kualitatif. Nah, ini seperti yang saya bilang, ada sub poinnya bergantung dengan fokusnya. Jadi result itu berdasarkan tujuan dan hasil. Ya, ada hasil di lapangan ya, tinggal kita sajikan. Nah, kemudian discussion. Nah, ini penting. Ya, tadi saya bilang, jadi core tertingginya nulis itu sebetulnya di poin discussion. Kalau yang lain lemah, maka discussionnya akan lemah. Jadi what? Nah, what itu apa? Kita highlight temuannya. Temuan kita apa? Ya, kalau tadi ada dua secara garis besar, berarti secara lebih khusus apa? Kita highlight gitu. Nah, kemudian why, mengapa temuannya terjadi, dan how about finding gitu. Bagaimana temuan itu selaras dengan penelitian terdahulu atau tidak gitu. Nah, kalau tidak, why lagi kan gitu kan. Jadi akan bersifat cycle gitu ya. Nah, kemudian diakhiri dengan implikasi. Ya, tadi sudah saya jelaskan implikasinya bisa di hasil penelitian kita, baiknya di mana untuk keilmuan atau di apa namanya topik terkait gitu ya. Nah, kemudian rekomendasi bila ada kekurangan penelitian dan seterusnya. Tadi sudah saya clearkan. Nah, ini secara lebih operasional. Jadi what? Nah, karena tadi ada mixed method, maka what-nya adalah di kuantitatif dan di kualitatif gitu. Ya. Nah, ini di highlight. Kalau ini di highlight di kuantitatif dulu. Nah, kemudian how, apakah konsisten? Nah, kan gitu kan. Apakah konsisten dengan penelitian terdahulu atau tidak gitu. Kemudian why-nya. Nah, tinggal disambung why gitu. Nah, ini perlu dipahami hanya untuk ya apa namanya sintesis discussion pada finding pertama di kuantitatif. Kalau kualitatifnya bagaimana? Kan gitu karena ada dua ya. Kalau saudara hanya satu berarti metodenya satu, maka akan ada hanya highlight sintesisnya hanya satu. Nah, kalau ini ada dua, kualitatif juga sama polanya. Kualitatif finding apa, what ya, how, lanjutkan dengan apakah apa namanya how gitu ya. Bagaimana penelitian itu, apakah konsisten atau tidak dengan terdahulu, dan why, mengapa itu bisa terjadi kan gitu kan. Nah, jadi perlu ditelusuri gitu ya, dielaborasi. Nah, kemudian implikasi atau rekomendasi. Nah, tadi saya bilang, nah ini untuk sintesis gitu ya, sintesis pada poin implikasi gitu ya. Nah, the finding of this study provide comprehensive new empirical evidence. Ya, jadi apa namanya komprehensivitas telah dilahirkan oleh temuan ini, yaitu adanya bukti empiris baru bahwa MR dan seterusnya itu yang bisa terkait dengan variabel kita, misalkan gitu, ya dan seterusnya. Jadi ada apa namanya impact terhadap apa namanya terhadap keilmuan. Nah, meskipun ini secara umum, ya. Nah, kemudian dielaborasi secara lebih khusus lagi. Dalam hal ini adalah pada kalau poinnya Nurul, nah ini disesuaikan dengan author guideline juga. Jadi ada educational praktik ya. Jadi ada praktek pendidikan. Ada juga terkait dengan kebijakan gitu ya, policy maker gitu. Saya masih ingat. Nah, kemudian nah ini disintesis lagi dari semuanya. Pak, apakah dari dua ini sudah cukup? Cukup sebetulnya. Cuma ini nanggung ya pada saat itu. Ya, nanggung. Jadi saya bilang teruskan aja. Jadi sampai pada finally the study dan seterusnya. Karena untuk mengkaitkan antara item paragraf satu, item poin 1 dengan poin 2 di sintesis lagi menjadi poin terakhir ini gitu ya. Oke, kemudian pada conclusion gitu ya. Nah, ini cuma hati-hati ya. Jadi kesimpulan tidak bersifat data ya, dan menjawab penelitian tentunya. Kemudian bukan berisi pengulangan. Nah, jadi banyak yang pengulang gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar di copy paste dari atas, tapi kita mengelaborasi.
lalu mensintesis hasil penelitian kita kaitkan juga dengan hasil pembahasan, kemudian tujuan kita, dan yang terakhir adalah kesimpulan, bisa kita artikan sebagai ekstraksi hasil dan diskusi. Nah, kemudian, nah ini ekstraksinya. Jadi hasil penelitiannya kita ekstraksi lagi. Jadi hasil yang point result ya, kita ekstraksi lagi. Kemudian diskusinya kita ekstraksi lagi. Nah, jadi ada keterkaitan conclusion gitu ya. Yang selama ini terjadi adalah conclusion hanya bersifat result. Nah, itu yang kurang gitu ya. Saya tidak mengatakan salah. Bisa benar untuk grade jurnal yang rendah gitu ya. Nah, yang baik adalah hasil dan diskusi diekstraksi masukkan pada conclusion atau kesimpulan. Nah, baru poin referensi. Nah, ini ya. Ya usahakan apa namanya minimal referensinya kalau keberatan 30-40 ya setidaknya adalah 20 lah atau 25 gitu ya. Nah, kemudian dan referensinya usahakan dari sumber primer. Yang tidak boleh adalah A ngutip B ya. Jadi ada orang A ngutip B. Nah, yang kita jadikan kutipan adalah A, maka harusnya B. Karena primary source itu penting, jadi sumber pertamanya gitu ya. Hati-hati. Jurnal penelitian internasional reputasi dan atau nasional minimal yang Sinta 2. Ya, ini tidak harus Sinta 2, cuma kalau saudara ingin memiliki luaran jurnal outcome yang lebih tinggi, maka ya referensinya juga harus bagus gitu ya. Gunakan maksimal referensi 5 tahun terakhir. Nah, cuma saya highlight ya, jadi apa namanya tetapkan dulu jurnal tujuan kita. Kalau ingin tinggi maka referensinya harus tinggi, kalau tidak maka cukup yang di bawah Sinta 2 masih bisa. Nah, ini yang poin terakhir untuk komponen. Nah, ini yang seringkali kebanyakan orang itu ngerjakan abstrak dulu, padahal abstrak itu adalah yang paling terakhir gitu ya. Nah, abstrak ditulis tidak lebih dari 200 kata ya. Nah, ini saya kasih merah kenapa? Karena tidak semuanya 200, tergantung tadi kembali ke prinsip author guideline. Nah, jadi abstrak itu adalah sintesis dari mulai komponen IMPAT I yang pertama sampai conclusion ya. Termasuk juga discussion tentunya. Tadi kan kita mulai dari apa? General atau specific background. Kemudian ada mengandung research problem, ada tadi tentu ada tujuannya, metode hasil penelitian. Nah, semua itu harus ada. Meskipun ada beberapa jurnal yang tidak mengenaki adanya general atau spesifik, langsung ke tujuan atau fokus, itu ada. Tapi setidaknya kita sebagai autor, peneliti, itu harus pakem kepada poin ini. Ya. Nah, kalau bisa, misalkan hasil kita itu ternyata agak berbeda, ada yang menarik, nah, tunjukkan kebaruannya di poin finding, ya, atau poin hasil. Nah, kemudian diakhiri dengan temuan langsung dan rekomendasi penelitian. Ya, kemudian untuk kalau keyword ini teknis saja gitu ya, usahakan di luar dari judul ya, di luar dari judul. Ya, tidak sama persis variabel X dan Y-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi ini sudah saya kasih warna merah-merah, mungkin baiknya menggunakan gambar gitu ya. Tapi untuk sementara saya buat yang seperti ini dulu biar lebih enak editingnya gitu ya. Jadi tadi kan berawal dari ada komponen-komponen yang harus ada, general background, spesifiknya, fokus atau solusinya, ini sudah saya kasih merah-merah gitu ya. Nah, itu bisa kita ekstraksi lagi dari poin-poin yang tadi gitu. Jadi sangat komprehensif, sangat sistematis mulai dari awal sampai akhir. Sudah saya contohkan, tinggal dipraktekkan. Meskipun itu butuh apa namanya? Butuh proses gitu ya. Karena memang riset itu butuh proses ya. Yang terakhir tadi saya menyatakan bahwa ada 4 topik. Nah, ini kan. Tadi saya sudah sampai pada topik yang ketiga. Yang topik keempat adalah konversi template atau author guideline. Nah, coba kita ke setidaknya konversi template. Saya
saya buat sederhana saja. Misalkan kalau saudara sudah punya paper gitu ya. Nah, misalkan gini, ini tinggal saudara copy saja atau langsung ketik pada template-nya. Nah, misalkan gitu, tanpa mengubah jenis atau karakter hurufnya. Kalau memang saudara misalkan mau ngetik gitu ya. Nah, kalau sudah di-download diketik gitu ya. Nah, tinggal tinggal diketik aja apa yang mau dituliskan langsung. Kalau misalkan sudah misalkan ya assessing. Nah, assessing. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tadi saudara hapus. Jangan lupa. Karena kadang ada yang kelewatan. Kalau tidak mau begitu, tinggal kopas saja. Nah, tentu kalau di sini kita pahami bahwa ini adalah untuk instruksi bahasa Inggris. Berarti nanti judulnya adalah berbahasa Inggris. Bawahnya adalah berbahasa Indonesia. Kan gitu aja. Nah, kalau tadi kebetulan papernya sudah berbahasa Inggris gitu ya. Nah, tinggal kita jadikan dia format painter. Nah, ini usahakan ada format painter ya. Jadi sangat teknis sekali sebetulnya. Ya, jadi saya ulangi. Nah, kalau sudah di copy begini jangan dihilangkan. Karena banyak teman-teman yang langsung jadi edit manuali ya. Jadi yang tadi itu yang kita mau kopikan karakter hurufnya, kita klik dulu, baru kemudian home, ya, baru ke format painter, ya, baru ke sasaran paragraf atau kalimat yang mau kita kopikan, ya, formatnya. Nah, itu sudah sama, tinggal dan seterusnya, tinggal diedit termasuk untuk pendahuluan. Ya, saya kira itu sudah cukup. Bu Nur, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam. teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang bisa dilontarkan pada Pak Faisal pada acara kali ini. Halo, apakah masih menyimak ini untuk para pesertanya? Oke, silakan teman-teman mahasiswa. Oke, kita cukupkan sampai sini atau kasih kesempatan 5 menit lagi Pak Faisal? Ya, enggak apa-apa. Saya sabar menunggu, Bu. Oke. Oke, silakan teman-teman mahasiswa. Memang kalau kita ingin punya pertanyaan itu sebetulnya harus melakukan dulu gitu ya. Maka ada dua jenis pertanyaan ya secara umum. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan bagi teman-teman yang sudah punya experience ya atau pengalaman dan sudah pernah mencoba gitu ya atau minimal sudah pernah baca. Yang kedua adalah teman-teman yang ada di di permukaan ya, permukaan masih baru mengenal gitu ya, enggak apa-apa, diikuti aja, harus butuh proses, memang tidak bisa langsung gitu ya, tidak bisa langsung, tapi kita butuh tadi prinsipnya adalah literasi, jadi harus baca dulu ya, kita highlight cukup itu, baru nanti kita elaborasi lanjut dengan komponen imrat yang tadi itu.
Ya sudah saya coba breakdown kan sampai detail, tinggal dilakukan saja. Nggih, jadi berdasarkan rangkaian materi kali ini, maka kemudian materi mengenai penulisan karya ilmiah ini tidak berarti pada sampai di sini saja ya. Nanti kemudian kita bisa menyambung pada materi-materi lain, terutama penggunaan tools untuk penulisan karya ilmiah, nggih Pak nggih, kalau saya tangkap. Ya. Termasuk kemudian mengenalkan mengenai Sinta, Scopus, dan beberapa database lainnya yang memang perlu diperlukan dalam proses pemanfaatan datanya. Mungkin ada dari Pak Wahid atau Pak Faiz yang berkaitan dengan materi kali ini. Monggo saya berikan kesempatan. Monggo Bapak. Izin menyampaikan juga, ya. Oke. Saya izin menyampaikan juga untuk kemudian link presensinya, monggo bisa diakses di chat yang sudah kami sebarkan. Terus kemudian untuk video kali ini juga bisa diakses di YouTube. Insya Allah paling tidak minggu depan sudah bisa tayang di YouTube Perpus Umsida. Monggo jadi teman-teman mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai materi penulisan karya ilmiah bisa dilihat kembali di YouTube Perpustakaan Umsida. Di YouTube Perpustakaan Umsida kita juga menyediakan beberapa informasi yang penting lainnya, contohnya kemudian materi mengenai bibliometrika, materi layanan perpustakaan, kemudian berkenaan dengan masalah aktif dan lain. Jadi silakan buka YouTube Perpus Umsida, gunakan materi yang sudah kami sediakan di situ untuk menambah wawasan Anda semua. Ya. Kita cukupkan ya Pak, sudah 2:30. Ya, oke. Nggih. Terima kasih, Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sukses, sehat selalu. Amin. 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 Kasih Pak.